Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saat menjelang waktu subuh, Abu Nawas mengawali aktivitasnya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulangnya dari masjid, ia segera mempersiapkan peralatan guna mencari kayu di hutan. Di saat Abu Nawas berjalan meninggalkan rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau cari kayu di hutan," timpal Abu Jahil. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahil. Ketika mereka berdua berjalan melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Untunglah ada Abu Jahil di sampingnya. Abu Jahil segera menarik tangan Abu Nawas sehingga ia selamat dan tidak terjatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahil atas pertolonganmu," ucap Abu Nawas dengan mimik wajah ketakutan. Melihat hal itu, Abu Jahil malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya bila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya kamu akan basah kuyup," ujar Abu Jahil dengan tertawa semakin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Ia tak mungkin marah kepada Abu Jahil sebab ia barusan saja telah ditolongnya. Semenjak peristiwa itu, setiap kali Abu Nawas bertemu Abu Jahil selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan ketika mereka berdua nongkrong di warung, di depan orang-orang Abu Jahil terus menceritakan dan membesar-besarkan peristiwa itu, hingga membuat Abu Nawas merasa malu. Sebulan pun berlalu, akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Abu Nawas lalu mendatangi rumah Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana emangnya?" tanya Abu Jahil. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi menuju suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke tempat sungai di mana dulu ia diselamatkan. Setibanya di sana, dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, Abu Nawas langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukan aku di depan orang-orang," ujar Abu Nawas. Abu Jahil yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. "Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya. Coba ceritakan padaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Namun meski demikian,
Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang Abu Nawas ceritakan. Dan hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa kamu tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa, Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar. Yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Cerita selanjutnya. Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas selalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya, aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal,"
jawab Abbas dengan sedikit kaget. Ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. Baiklah, bacalah beberapa karyanya, pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Kisah selanjutnya. Diceritakan Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan akan memukulnya, siapapun itu. Setiap pagi Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di situ. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari, ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari kebunnya, ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak. Dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu tapi malah ikut-ikutan marah. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu tetangga Abu Nawas yang mempunyai sifat tak sabaran
dan cenderung sering berperilaku keras. Dulunya ia mempunyai hewan peliharaan seekor keledai. Namun akhirnya keledainya mati karena sering disiksa. Suatu hari tetangganya ini mendatangi rumah Abu Nawas dengan maksud untuk meminjam keledainya. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku pinjam keledaimu?" tanya tetangganya. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Sebab Abu Nawas kenal persis tabiat tetangganya itu. Sikapnya tak sabaran dan sering berperilaku keras. Tentu saja ia tak mungkin meminjamkan karena takut keledainya akan disakiti. Lalu Abu Nawas beralasan bahwa keledainya sedang dipinjam oleh orang lain dan sampai saat ini keledainya belum dikembalikan. Tetangganya itu pun lalu pergi. Tapi belum sempat ia meninggalkan rumah Abu Nawas, ia mendengar suara keledai berada di halaman belakang rumahnya. Sontak tetangganya ini kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau bilang keledaimu dipinjam orang lain, tapi itu suara apa?" tanya tetangganya sewot. "Kamu lebih percaya pada suara keledai atau omongan saya?" tanya balik Abu Nawas. Tetangga itu pun pulang dengan perasaan dongkol. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang lagi dengan maksud yang sama, yaitu meminjam keledainya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku, pinjamkan aku keledaimu," pinta tetangganya. Abu Nawas kembali tak langsung menjawab, tapi ia minta waktu untuk mau menunggunya sejenak. Lalu Abu Nawas masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui tetangganya itu sambil berkata, "Tadi aku telah menemui keledaiku dan menyampaikan hasratmu, tapi dia menolak dengan mengatakan, 'Aku sebenarnya ingin membantunya. Hanya saja aku tidak suka dengan ucapan cacian dan kadang ia memukulku.'" Mendengar perkataan Abu Nawas, tetangganya heran dan bertanya, "Sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti layaknya manusia?" Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tapi itu kenyataannya, Tuan. Begitu banyak keledai bisa bicara, bahkan bermusyawarah dan terkadang mengemukakan pendapatnya." "Bilang saja kau tak mau meminjamkannya," balas tetangganya dengan nada ketus. Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas. Di lain hari, tetangganya itu kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini ia bermaksud meminjam tali jemuran. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku meminjam tali jemuranmu?" tanya tetangganya. Abu Nawas menjawab, "Maaf Tuan, tali jemurannya sedang aku pakai untuk menjemur bubuk gandum." Mendengar alasan Abu Nawas, tetangganya pun heran dan kembali bertanya, "Bagaimana mungkin bubuk gandum bisa dijemur di atas tali? Kamu itu mengada-ada, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab, "Oh, hal itu tidak sesulit yang Anda kira Tuan, jika Anda tidak meminjamkannya kepada orang lain." Tetangganya Abu Nawas pun kembali berkata, "Dasar pelit, selalu saja bikin alasan." Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas dengan muka cemberut. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, setiap minggu pagi, Baginda Raja Harun al-Rasyid selalu menyempatkan waktu untuk berburu ke hutan bersama dengan pengawal kerajaan. Namun pada pagi itu, belum juga Baginda berangkat ke hutan, datang seorang menteri kerajaan yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil adalah seorang menteri yang baru saja beberapa hari dilantik. Abu Jahil ini iri dengan keberadaan Abu Nawas. Sudah berbagai macam cara dilakukan untuk menyingkirkan Abu Nawas dari istana, tapi dia tak pernah berhasil. Lalu kepada Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Baginda, hamba ingin mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil. "Apa yang mau kau usulkan, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Bagaimana kalau acara berburu kali ini diadakan sayembara, Baginda Raja? Tentunya ini akan lebih menarik dan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat."
ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ada bagusnya juga usulan Abu Jahil, sekalian memberi hiburan kepada masyarakat, gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu sayembara macam apa yang ingin kau usulkan, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja kembali. Jadi begini Baginda yang mulia, hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Kemudian pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas, sedangkan yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil. Saya setuju itu. Cepat panggil Abu Nawas kemari, ucap Baginda dengan wajah gembira. Maka pergilah beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas, kamu diperintah Baginda Raja ke istana sekarang, kata pengawal kerajaan. Karena ini adalah titah Baginda Raja, Abu Nawas pun harus patuh. Ia langsung berangkat ke istana dengan beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja yang sedang bersiap-siap berburu ke hutan. Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Tadi Abu Jahil mengusulkan agar berburu kali ini lebih menarik, dia minta adu ketangkasan dengan kamu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas sekilas melirik kepada Abu Jahil yang terlihat sinis kepadanya. Ini pasti akal-akalan Abu Jahil untuk menyingkirkan dirinya dari istana, batin Abu Nawas. Oh, tentu saya siap Baginda. Tapi kalau boleh tahu, adu ketangkasan yang bagaimana yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas. Belum juga Baginda Raja menjawab, Abu Jahil langsung menyela. Dengar ya Abu Nawas, kamu dan aku akan lomba berburu. Siapa yang paling banyak mendapatkan hewan buruan, dialah pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah sekantong emas. Dan yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil dengan nada sinis. Abu Nawas sebenarnya malas meladeni Abu Jahil, tapi mengingat ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas tak bisa menolaknya. Kurang ajar Abu Jahil, dia mencoba mempermalukan aku di depan Baginda. Baru saja jadi menteri tapi sudah banyak tingkah, umpat Abu Nawas dalam hati. Memang soal berburu di hutan, Abu Jahil jagonya. Beda dengan Abu Nawas yang tak tahu apa-apa soal berburu. Tapi semua itu tak membuat Abu Nawas patah semangat, apalagi menyerah. Abu Nawas masih punya akal cerdik yang tak bisa dikalahkan. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Baginda kemudian menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat sudah tidak sabar siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu kali ini. Perlombaan pun dimulai dengan dibunyikannya trompet kerajaan. Karena tidak mau menyia-nyiakan waktu, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Sebaliknya, Abu Nawas dengan santai menaiki kudanya sehingga para penonton menyoraki Abu Nawas. Disitulah Abu Jahil mulai berbuat curang. Dia mengerahkan anak buahnya yang sedari pagi menunggunya di hutan. Mereka ditugaskan untuk membantu Abu Jahil berburu. Tentu saja Abu Jahil mendapatkan banyak hewan buruan. Tak terasa hari sudah menjelang sore, yang artinya mereka sudah melakukan perburuan selama setengah hari. Tak berselang lama, Abu Jahil dengan kudanya muncul memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan aksi gemilangnya itu. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah gemuruh antusias penonton yang memadati lokasi. Setelah itu terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua penonton pun mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan. Namun Abu Nawas terlihat tampak tidak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan kepada penonton yang hadir. Baginda Raja kemudian memerintahkan kepada 2 orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan
dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh Abu Jahil dan Abu Nawas. Di kesempatan pertama, dua pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. Abu Jahil mendapatkan 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Hahaha, sudah pasti akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan bangganya. Mana hasil buruanmu Abu Nawas? Tanya pengawal. Abu Nawas lalu memberikan bambu kuning yang berisi ribuan semut merah. Di dalam bambu ini terdapat banyak semut merah. Silahkan kalian hitung sendiri, ucap Abu Nawas. Di dalam peraturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting kan jumlahnya, sambung Abu Nawas. Baginda Raja yang melihat itu langsung tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Pengawal, berapa jumlah semut yang didapat Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya sangat banyak Baginda, sepertinya mencapai ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya, ujar pengawal. Karena hasil tersebut, Baginda Raja memutuskan bahwa Abu Nawas lah yang menjadi pemenangnya. Baginda Raja dan para penonton pun tertawa lebar melihat tingkah lucu Abu Nawas itu. Sementara Abu Jahil tak menyangka dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun hanya tertunduk lemas dan tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sepasang suami istri yang taat beribadah. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka selalu bersyukur kepada Allah. Apalagi saat mereka dikaruniai seorang anak yang soleh. Setiap hari sang ayah selalu pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Suatu ketika, saat menjelang kematiannya, sang ayah melepaskan anak sapi miliknya ke tengah hutan. Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa, kata sang ayah dalam doanya. Tidak berapa lama kemudian, sang ayah pun meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, anak sapi yang dilepaskan di hutan kini menjadi sapi betina yang elok dan besar. Setiap kali sapi ini melihat ada orang di hutan, ia langsung berlari bersembunyi. Begitu juga dengan putranya yang dulu masih kecil, kini telah tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda soleh yang berbakti kepada ibunya. Si pemuda meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai pencari kayu di hutan, yang kemudian dijualnya ke pasar. Uang hasil dari penjualannya, sepertiganya ia sedekahkan, sepertiganya ia berikan kepada ibunya, dan sepertiganya lagi ia gunakan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu. Dia titipkan kepada Allah di hutan ini. Carilah sapi tersebut. Berdoalah kepada atas nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya adalah saat kau melihatnya, seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudzahabah karena keindahan dan kejernihannya." Maka berangkatlah pemuda soleh menuju hutan. Sesampainya di tengah hutan, pemuda soleh mengamati ke penjuru arah. Ia mencari keberadaan sapi yang dimaksud ibunya. Lalu tampaklah sapi betina besar dan berbulu indah keemasan. Si sapi terlihat sedang asik memakan rumput hijau. Pemuda soleh kemudian mencoba mendekatinya. Melihat ada orang yang mendekat, spontan si sapi menjadi kaget dan hendak lari bersembunyi. Namun pemuda soleh segera memanggilnya. "Wahai Al-Mudzahabah, demi nama Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, mendekatlah padaku." Sapi betina itu pun langsung menurut dan berjalan mendekatinya. Si pemuda lalu memegang lehernya dan menuntunnya untuk dibawa pulang. Saat si pemuda hendak menuntunnya,
tiba-tiba sapi tersebut bisa berbicara. "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Pemuda soleh membalas, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Beliau hanya menyuruhku untuk memegangi lehermu." Sapi itu kembali berkata, "Demi Tuhannya Bani Israel, seandainya kamu tadi menuruti kata-kataku, niscaya selamanya kamu tidak akan bisa menguasaiku. Tetapi kamu lebih menuruti kata-kata ibumu. Ayo kita berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan diperintah berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Tidak berapa lama sampailah mereka di rumah. Si pemuda lalu menghadap ibunya. Ia memberitahukan kalau sapi yang dimaksud sudah didapatkannya. "Wahai anakku, aku kasihan padamu. Setiap hari engkau mencari kayu di hutan dan malamnya engkau gunakan untuk beribadah. Jualah sapi itu untuk meringankan bebanmu," kata ibunya. "Saya jual dengan harga berapa, Bu?" tanya pemuda soleh. "Jualah dengan harga 3 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku," jawab ibunya. Pemuda soleh lalu berangkat pergi ke pasar untuk menjual sapinya. Di saat itulah Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk menguji si pemuda kepada ibunya. Dengan menyamar sebagai manusia, sang malaikat menghadangnya di tengah jalan. "Hai anak muda, berapa akan kau jual sapimu?" tanya sang malaikat. "Saya akan menjualnya 3 dinar," jawab pemuda soleh. "Saya beli dengan harga 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu," kata sang malaikat itu kembali. "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku," balas pemuda soleh. Ia pun lalu pulang menemui ibunya untuk meminta persetujuan. "Baiklah, jualah dengan harga 6 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku," ucap ibunya. Si pemuda segera pergi menemui sang malaikat yang masih menunggunya. "Ibuku sudah setuju, silahkan Anda beli dengan harga 6 dinar, kata pemuda soleh. "Saya tawar menjadi harga lebih tinggi, yaitu 12 dinar. Tapi syaratnya jangan menunggu persetujuan ibumu," ujar sang malaikat. Pemuda soleh kembali menolak. Ia memilih pulang untuk meminta persetujuan ibunya. Mendengar penuturan anaknya, ibunya menjadi heran. Ia mempunyai firasat bahwa orang yang menawarnya bukanlah manusia biasa. "Wahai anakku, sesungguhnya orang yang mendatangimu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Ia sengaja datang untuk mengujimu. Bila ia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda soleh kemudian kembali mendatangi sang malaikat. Ia pun mengutarakan apa yang disampaikan ibunya. Sang malaikat berkata, "Kembalilah pada ibumu dan sampaikan padanya, jangan buru-buru menjual sapinya, tahan dulu, sebab nanti Nabi Musa akan membeli sapimu. Dan jangan jual sapi ini, kecuali seharga emas yang beratnya sama dengan sapinya." Si pemuda lantas pulang menemui ibunya. Ia menyampaikan apa yang dikatakan sang malaikat. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kabar yang menggemparkan. Salah satu saudagar kaya yang berprofesi sebagai rentenir ditemukan tewas di tengah jalan. Saudagar yang tewas tersebut bernama Sam'un. Ia tidak mempunyai anak dan istri. Ia hanya mempunyai saudara sepupu yang bernama Uhayhah. Uhayhah ini hidupnya sangat miskin, sehingga ia berhasrat ingin menguasai harta saudagar Sam'un. Dan jalan satu-satunya adalah membunuh saudagar Sam'un yang merupakan kerabatnya. Dengan begitu, harta kekayaan saudagar Sam'un akan jatuh ke tangannya.
karena dialah satu-satunya ahli waris dari keluarga saudagar Sam'un. Setelah berhasil membunuhnya, Uhaihah menutup perbuatannya dengan membawa mayat Sam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya penduduk kedua kota saling menuduh satu sama lain. Siasat Uhaihah pun berjalan lancar. Para warga mendatangi rumah Uhaihah untuk memberitahu atas kematian Sam'un. Di situ Uhaihah pura-pura kaget dan menangis sejadi-jadinya. Sementara orang-orang masih bingung siapa yang melakukan pembunuhan. Uhaihah lalu memprovokasi warga. Ia menuduh pelakunya adalah orang dari kampung sebelah, karena orang kampung sebelah punya banyak hutang sama Sam'un. Spontan orang-orang menjadi geram. Mereka pun berencana menyerang kampung sebelah. Ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan berusaha untuk meredakan ketegangan. Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai diri kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar Renten ini. Aku yakin kalian semua membencinya karena dia adalah seorang rentenir, kata si kakek tua. Tapi kan caranya berdagang bukan alasan untuk membenarkannya dibunuh, ujar salah satu warga. Iya, engkau memang benar, tapi kematiannya juga bukan alasan yang tepat untuk bertikai dengan kampung sebelah. Sekarang temui Nabi Musa. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang Rasul? Adukan perkara ini kepada beliau, kata si kakek tua mengusulkan. Usulan tersebut diterima warga. Mereka lalu menemui Nabi Musa. Nabi Musa sempat tertegun dengan masalah yang dialami warga. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Musa lalu menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina. Perintah Nabi Musa sempat ditentang oleh mereka. Apakah kau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Sekali lagi Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa itu adalah perintah langsung dari Allah. Akhirnya mereka pun mempercayai perkataan Nabi Musa. Nabi Musa lalu memberitahu bahwa sapi yang disembelih bukanlah sembarang sapi, tapi sapi yang punya ciri-ciri khusus. Sapinya harus sapi betina, dan sapi tersebut tidak pernah ditunggangi oleh manusia. Warna kulitnya kuning kemilau keemasan. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ditemukan sapi yang dimaksud. Dan sapi tersebut adalah kepunyaan anak soleh yang berbakti kepada ibunya. Sesuai dengan amanat dari sang malaikat, pemuda soleh mau menjual sapinya tapi dengan harga emas seberat sapinya. Demi untuk mengungkap siapa pembunuhnya, maka mereka pun menyetujuinya. Hampir separuh dari harta warisan saudagar yang tewas dibelanjakannya untuk membeli sapi milik pemuda soleh. Si pemuda kini menjadi orang kaya berkat besarnya rasa bakti kepada ibunya. Sementara sapi yang telah dijualnya disembelih oleh Nabi Musa. Lalu tulang dari sapi tersebut dipukulkan ke mayat Sam'un si saudagar kaya. Tiba-tiba mayat Sam'un berbicara. Ia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah saudara sepupunya sendiri yang bernama Uhaihah. Kini warga mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Mereka lalu menjatuhi hukuman mati kepada Uhaihah karena ia telah membunuh Sam'un dan memprovokasi warga untuk bertikai dengan kampung sebelah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling.
Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja dia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat solehah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.